Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, pada kisah kali ini kita akan menguraikan kisah yang cukup tragis di balik kehidupan seorang ibu sambung. Sebelum menyimak kisah ini, apakah kita sudah bersolawat hari ini? Jika belum, mari kita menulis sholawat kepada Nabi kita Muhammad pada kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Semoga kita semua yang sudah bersholawat dapat manfaat serta keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Tutik dikenal sebagai seorang ibu tiri yang baik di mata masyarakat. Setiap kali suaminya pulang dari tugas luar kota, dia selalu terlihat ceria, menyambut suaminya dengan senyuman dan masakan yang menggugah selera. Masyarakat setempat sering memuji kemampuan memasaknya, dan mereka berbondong-bondong datang untuk menikmati hidangan yang penuh cinta itu. Anak-anak sambungnya, Budi dan Sari, juga sering terlihat bahagia di dekatnya, mengikuti aktivitas sehari-hari di rumah dengan semangat. Saat pagi tiba, Tutik akan bangun lebih awal, memastikan semua sudah siap sebelum suaminya pulang. Dia menyapu halaman, mencuci piring, dan memasak makanan favorit suaminya, seolah-olah hidup mereka sempurna. Budi dan Sari pun ikut membantu, berharap bisa membuat ibu tiri mereka bangga. Mereka sering berbagi tawa, menciptakan kenangan yang tampak indah di luar. Namun, di balik senyum dan keramahan itu, ada sisi gelap yang hanya diketahui oleh Tutik sendiri. Ketika suaminya tidak ada di rumah, Tutik berubah menjadi sosok yang berbeda. Dia memperlakukan Budi dan Sari dengan kejam. Hari-hari mereka dipenuhi rasa takut dan cemas. Di saat-saat itu, Tutik akan mengabaikan kebutuhan dasar mereka, bahkan makanan yang cukup. Perut Budi dan Sari seringkali terasa lapar, dan saat mereka beranikan diri untuk meminta makanan, Tutik akan menghardik mereka dengan kata-kata tajam, seolah-olah mereka adalah beban. Dengan ketakutan yang menggerogoti, Budi dan Sari belajar untuk tidak mengeluh. Mereka berusaha keras untuk memenuhi setiap harapan Tutik, berharap sikap baik mereka bisa mengubah perilaku ibu tiri mereka. Tetapi semua usaha itu sia-sia. Setiap kali mereka melakukan kesalahan kecil, hukuman akan datang. Tutik tidak segan-segan menggunakan tangan untuk menghukum mereka, seringkali menyisakan memar di kulit mereka. Malam-malam terasa panjang ketika mereka terkurung dalam kamar gelap, saling berbagi cerita tentang harapan untuk masa depan yang lebih baik, di mana mereka bisa hidup tanpa rasa takut. Hari-hari berlalu dalam kesedihan dan rasa sakit, sementara di luar, Tutik tetap mempertahankan citra ibu yang sempurna. Dia akan berpartisipasi dalam acara-acara di sekolah, mengajak Budi dan Sari untuk ikut serta, sehingga semua orang akan mengira mereka adalah keluarga bahagia. Di hadapan masyarakat, Budi dan Sari terpaksa mengenakan senyum palsu, menyembunyikan luka batin mereka di balik tawa yang dipaksakan. Hari itu, suasana di rumah Tutik terasa berbeda. Suaminya baru saja pergi untuk tugas luar kota yang cukup lama, dan Tutik merasa tidak sabar untuk memanfaatkan kesempatan itu. Dengan niat jahat, dia merencanakan sesuatu untuk Budi. Sejak lama, dia merasa bahwa Budi terlalu berani, terlalu banyak mempertanyakan, dan dia ingin mengajarkan anak itu sebuah pelajaran. Pagi itu, setelah menyiapkan sarapan yang minim, Tutik mulai menyebarkan sabun cuci piring di lantai dapur dengan hati-hati. Dia tersenyum puas saat melihat sabun itu mengkilap, siap untuk menjebak Budi. "Kita lihat seberapa pintar kamu, Budi," pikirnya, dengan hati yang dipenuhi niat buruk. Budi yang tak menyangka apapun sedang bermain dengan Sari di ruang tamu. Mereka bercanda, meskipun di dalam hati mereka menyimpan rasa takut akan kedatangan Tutik. Ketika Budi melangkah ke dapur untuk mengambil air, dia tidak melihat bahwa lantai penuh sabun. Tiba-tiba, dia terpeleset dan jatuh. Suara jatuhnya Budi mengejutkan Sari,
yang segera berlari ke arah dapur. Tutik yang berada di kamar mandi mendengar suara tersebut dan merasa senang. Namun, saat dia berlari untuk melihat hasil perangkap E-nya, kakinya juga menginjak sabun yang sama. Dalam sekejap, dia terpeleset dan terjatuh dengan keras. Kepalanya membentur dinding. "Budi, Sari!" teriaknya, tetapi tidak ada satupun yang bisa dia lakukan. Semuanya terjadi begitu cepat. Dia merasa dunia sekelilingnya berputar sebelum akhirnya merasakan rasa sakit yang tajam dan gelap menyelimuti pikirannya. Tubuhnya tergeletak tak berdaya. Di lantai, tak bernyawa. Sari yang menyaksikan kejadian itu berlari ketakutan. Dia menggenggam tangan Budi yang masih tergeletak di lantai. Melihat keadaan ibunya yang terjatuh, hati mereka berdebar. Meskipun mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres, rasa takut akan Tutik yang selama ini menguasai mereka lebih besar. Ketika beberapa tetangga mendengar suara gaduh dari rumah Tutik, mereka bergegas datang. Melihat Tutik tergeletak di lantai, mereka segera menghubungi ambulans. Budi dan Sari hanya bisa menyaksikan, bingung dan ketakutan. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kedua anak itu terjebak dalam rasa bersalah dan kebingungan. Mereka merasa kehilangan, tetapi di saat yang sama, mereka tidak bisa mengabaikan rasa lega yang aneh. Tidak ada lagi ketakutan akan hukuman yang menunggu. Namun, mereka juga tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Setelah kejadian itu, Tutik dibawa ke rumah sakit tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Kematian Tutik menjadi berita hangat di lingkungan mereka. Banyak orang datang melayat, mengenang sosok ibu tiri yang baik, yang selalu tersenyum ketika suaminya ada di rumah. Budi dan Sari hanya bisa berdiam diri, mendengarkan semua pujian yang ditujukan untuk ibu mereka. Sementara hati mereka dipenuhi oleh perasaan campur aduk. Setelah Tutik dimakamkan, berita tentang kematiannya menyebar dengan cepat di seluruh kampung. Masyarakat merasa kehilangan sosok ibu yang baik dan penuh kasih. Banyak yang mengenang kebaikannya saat suaminya ada di rumah, ketika ia selalu menghidangkan masakan lezat dan menyambut tetangga dengan senyum. Namun, di balik semua itu, Budi dan Sari merasakan sesuatu yang berbeda. Beberapa hari setelah pemakaman, suasana hati Budi dan Sari tampak jauh dari ceria. Mereka terlihat lemas, dengan tatapan kosong yang menggambarkan ketakutan yang masih membayangi. Meskipun tidak ada lagi ancaman langsung dari Tutik, bayang-bayang trauma masa lalu masih menghantui mereka. Ketika orang-orang mengajak mereka bermain atau bercanda, mereka hanya bisa tersenyum dipaksakan, merasa tidak pantas untuk merasakan kebahagiaan. Beberapa tetangga merasa curiga dengan perubahan yang terlihat pada Budi dan Sari, mulai mendekati mereka. Salah satunya adalah Ibu Nia, seorang wanita paruh baya yang selalu peduli dengan anak-anak di lingkungan itu. Dia melihat betapa cemasnya Budi dan Sari, dan hatinya tergerak untuk membantu. Dengan lembut, Ibu Nia menghampiri Budi dan Sari saat mereka duduk di halaman rumah. "Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Kalian tidak terlihat sehat," tanyanya dengan suara hangat, berusaha membuat mereka merasa nyaman. Awalnya, Budi dan Sari saling memandang, ragu untuk berbagi. Namun, saat melihat ketulusan di mata Ibu Nia, perlahan-lahan dinding yang mereka bangun mulai retak. Mereka merasa didukung bahwa mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk berbicara. Setelah beberapa saat terdiam, Budi mengambil napas dalam-dalam. Kami baik-baik saja," jawabnya, tetapi suaranya bergetar, tidak meyakinkan. Ibu Nia menatap dengan lembut. "Anak-anak, kalian tidak perlu berpura-pura.
Ibu Tutik sudah pergi. Sekarang, kalian bisa berbagi apa yang kalian rasakan." Mendengar kata-kata itu, air mata mulai menggenang di mata Sari. Ibu Titi tidak sebaik yang orang-orang bilang. Suara Sari hampir tidak terdengar. Dia sering menyakiti kami. Budi meraih tangan adiknya, memberinya keberanian. Setiap kali ayah pergi, dia selalu memperlakukan kami dengan kejam. Kami tidak pernah merasa aman di rumah, ungkap Budi dengan suara bergetar. Kami tidak punya makanan yang cukup, dan ketika kami salah, dia akan memukul kami. Mendengar pengakuan itu, hati Ibu Nia hancur. Dia tidak bisa membayangkan penderitaan yang dialami anak-anak itu. Dengan penuh kasih, dia mendekat dan memeluk mereka. "Kalian tidak sendirian. Sekarang, ada banyak orang yang akan melindungi kalian," katanya. Setiap kata yang keluar dari mulut Budi dan Sari adalah pengakuan akan penderitaan yang telah mereka alami selama ini. Mereka menceritakan momen-momen menakutkan yang terpendam saat mereka terbangun dengan perut kosong, saat mereka diperlakukan seperti barang oleh ibu tiri mereka. Ketika mereka selesai berbicara, air mata mereka mengalir deras, seolah semua beban yang ditanggung selama ini mulai terangkat. Ibu Nia berjanji untuk membantu mereka. Dia mengajak tetangga lainnya untuk bersama-sama mendukung Budi dan Sari, memberikan kasih sayang dan perhatian yang selama ini hilang dari hidup mereka. Secara perlahan, masyarakat mulai menyadari bahwa di balik senyum Tutik yang terlihat sempurna, ada kegelapan yang harus diungkap. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Budi dan Sari akhirnya merasa mereka bisa memulai hidup baru. Masyarakat berkumpul untuk membantu mereka, memberikan makanan, baju, dan dukungan emosional. Meskipun luka-luka di hati mereka mungkin tidak akan sembuh dalam semalam, mereka mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Ketika suami Tutik, Pak Joko, kembali ke rumah setelah tugasnya yang panjang, suasana sepi menyambutnya. Biasanya, dia akan disambut dengan senyuman dan aroma masakan yang menggiurkan. Tetapi hari itu, segalanya terasa berbeda. Ketika melangkah masuk ke rumah, perasaannya tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang salah. Setelah bertanya kepada tetangga, berita tentang kematian Tutik dan kondisi Budi serta Sari pun menyebar. Hatinya hancur. Selama ini, dia hanya mengandalkan penilaian luar tentang istrinya, tidak pernah menggali lebih dalam tentang kehidupan mereka. Dengan rasa bersalah yang menggerogoti, dia mengingat semua saat-saat ketika Tutik memperlihatkan sisi baiknya, tanpa menyadari bahwa di balik senyuman itu, ada kegelapan yang menunggu untuk menghancurkan kehidupan anak-anaknya. Saat mendengar pengakuan Budi dan Sari, Pak Joko merasakan betapa dalam luka yang ditinggalkan oleh Tutik. Dia tidak pernah tahu betapa menakutkannya kehidupan yang dijalani oleh kedua anak itu. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka seperti sembilu yang menusuk hatinya. "Maafkan ayah, anak-anak," bisiknya, menahan air mata. Penyesalan begitu mendalam, seolah semua tindakan dan keputusan yang diambilnya selama ini terasa sia-sia. Budi dan Sari, yang kini berada di tengah-tengah masyarakat yang mendukung mereka, merasakan kehadiran Pak Joko. Awalnya, mereka ragu dan penuh ketidakpastian. Apakah mereka bisa mempercayai ayah mereka? Apakah semua ini hanya sebuah ilusi? Namun, saat melihat penyesalan yang tulus di mata Pak Joko, sedikit demi sedikit, dinding ketakutan itu mulai runtuh. Pak Joko berusaha untuk mendekat kepada mereka, berjanji untuk melindungi dan memberikan kasih sayang yang selama ini hilang. Dia berkomitmen untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah dibuat. Budi dan Sari melihat bahwa ada harapan baru, meskipun luka lama tidak akan sembuh dengan cepat. Selama beberapa minggu,
Pak Joko bekerja keras untuk mendukung anak-anaknya. Dia kembali ke rutinitas sehari-hari, mencoba membangun kembali kepercayaan mereka. Dia melibatkan diri dalam kegiatan sekolah Budi dan Sari, mendengarkan setiap cerita yang mereka bagi, dan berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan penuh cinta. Demikianlah kisah ini, ambil kebaikan dan buang keburukan dari kisahnya. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Terima kasih.